Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sahabat sinergi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dimanapun berada di seluruh Indonesia dan Asia bahkan dunia, ya, saya ucapkan selamat siang, ya, di siang hari ini, di hari Rabu tanggal 4 Juni 2024 ini kita sharing, ya. Saya akan sharing dan bercerita sedikit tentang perjalanan saya, ya. Ini sekedar sharing gambaran, nanti bisa menjadi inspirasi ataupun bisa menyamakan dengan pengalaman kehidupan Bapak Ibu semua. Pertama-tama saya ucapkan selamat bergabung, ya, dalam grup ini. Yang menonton video saya ini, alhamdulillah, terima kasih Anda sudah meluangkan waktu menonton video saya ini. Di video saya ini saya akan sharing atau bercerita pengalaman, ya, sedikit, ya. Ini tentang hal usaha atau pekerjaan. Sebelum saya bahas bisnis atau kerjaan yang saya jalani, untuk beberapa bulan ini saya sharing sedikit tentang keluarga saya, ini khususnya anak saya, ya. Dari dia dulu sekolah pondok, ya, di pesantren Gontor Putri, ya, Ngawi, ya, Pantingan Ngawi, itu selama kurang lebih 6 tahun. Dari sekolah SD lulus langsung ke Ngawi dan melanjutkan pendidikan SMP, SMA-nya, ya, di Ngawi juga. Jadi hampir 6 tahun itu anak saya, ya, tidak pernah bertemu sama kita setiap hari, tidak pernah ngumpul, artinya bukan bertemu, ya. Bertemu, kalau bertemu kadang mamanya, ya, berangkat sendiri pakai pesawat, kadang pakai mobil, ya, sendiri ke Jawa Timur, hanya ingin melihat anaknya. Di situ nginep nanti 3, 5 ataupun seminggu, ya, dengan biaya yang nginep selalu kalau bawa uang dari rumah, ya, mau 5 juta, 10 juta, 20 juta, pulangnya pasti habis, gitu. Ya, jadi untuk biaya apapun, dari pendaftaran pertama, ya, pendaftaran di Gontor itu tidak gratis, teman-teman, ya. Dan setelah daftar itu harus ada tesnya juga. Nilai dia ajukan, nilai dari ijazah SD mungkin diajukan, dan setelah itu tes itu banyak, yang orangnya pinter-pinter, ijazahnya bagus, nilainya, ya, nggak lulus itu juga banyak, ya. Dan yang pengalaman ini yang pakai suap itu akhirnya juga lulusnya kurang bagus, gitu, ya. Banyak kok yang nggak sampai ke lulus, gitu, sudah putus di jalan, bukan karena biaya juga, mungkin karena IQ yang lemah. Ada juga yang IQ-nya semangatnya tinggi tapi biayanya nggak kuat, gitu kan. Itu sekolah, ya, mondok di pesantren Gontor, ya, Gontor Putri tepatnya, karena saya perempuan, ya. Selanjutnya setelah dia lulus, wah, nebus dengan biaya begini-begini, padahal setiap bulannya selama 6 tahun itu saya merasa harus menyiapkan duit, ya, bukan 1 juta 2 juta, harus persiapan untuk beli 1 paket makanan, minuman, dan peralatan, ya, peralatan perempuan banyak banget, ya. Itu kalau nggak dipaketkan oleh Bistro Salia, ya, kita bawa sendiri, ya. Kadang kalau saya lagi pingin jalan, kita berdua nginep semingguan di sana, gitu. Penginapan, ya, bukan di pesantren, penginapan itu hotel seminggu. Bayangin kalau sehari minimal paling murah 600.000 aja, coba. Jadi mahal, kan, ya. Itulah perjalanan, teman-teman. Nah, setelah anak saya lulus dan tidak langsung boleh pulang, harus ngabdi dulu, karena alhamdulillah nilai prestasi anak saya lumayan, dan ngabdi dulu di fakultasnya, di Unida, ya, Unida Gontor. Setelah itu kita lanjutkan dengan masalah
kenyamanan anak ya. Anak ternyata tidak nyaman di situ, masa mau seumur hidup di pondok Pak gitu katanya. Akhirnya minta keluar, ya udah kita cabut keluar dan pindah ke fakultas umum. Alhamdulillah dia masuknya karena pengen deket sama orang tua, masuknya di Universitas Pancasila ya, yang berada di Kelapa II ya, gitu. Kemudian setelah lulus dari fakultas, ya kemarin juga ada kesalahan, aturannya udah lulus karena teman saya selalu membela teman-temannya dalam ya namanya anak muda nggak tahu ya maksudnya apa ya, yang diutamakan persahabatan tertunda kalau lulusan. Akhirnya bayar denda lagi, aduh. Nah setelah lulus selama 4-5 tahun anak saya mulai belajar bekerja, mau bekerja, bukan belajar, mau bekerja. Apakah semudah itu untuk bekerja? Tidak, teman-teman. Minta carikan lowongan. Teman saya telepon, Anda nih, Pak Mus, di mana? Di bank, di BRI, di BCA. Udah jangan deh kalau begituan. Gitu. Soalnya saya sendiri mau hijrah ya, mau melawan riba dan saya mau belajar melepas dari setitik ataupun titik yang terendah dari hutang riba. Nah, kemudian singkat cerita, ada yang menawarkan di Bali ya, di hotel sebagai admin di hotel. Oke, siap. Ujung-ujungnya duit, minta duit berapa sih? 500. 1 juta Pak, ya udah bayar. Oh, nggak 1 juta. Akhirnya dia nelpon, ini 1,5 dengan jaminan anak bapak aman ini ya. Mau kerja mau apa ini kan gitu kan. Kemudian kita bayar. Setelah kita bayar, baru mereka mengasih pemberitahuan, Pak maaf, anak bapak bisa berangkat di dalam 1 dan 3 bulan tidak menerima gaji dan biaya hidup bagaimana, saya gitu kan. Ya itu urusan bapak gitu. Oh, wah. Betul-betul mafia semua dan memanfaatkan orang semua. Jadi udah nggak usah. Tapi uang bapak nggak bisa kembali, makan uang 1,5 juta silahkan gitu kan. Ini sering ya, maaf ini bukan mengada-ada, ini cerita diri saya sendiri, keluarga saya sendiri. Dan hakul yakin, wallah demi Allah saya tidak menambahi sedikit pun. Dan kemudian setelah itu anak saya belajar, hubungi teman-temannya, ya udah di rumah aja, kamu kan punya toko, punya ini, pegang aja tuh, kontrol anak buah itu, karyawan-karyawan kamu kontrol. Nah, oke Pak, kontrol sehari seminggu bosen, ya sering gak ke toko, sering di rumah malah. Ya udah katanya Pak saya mau kerja aja, kerja silakan. Ada di mana? Di Jogja. Kerja di Jogja. Berangkatnya udah minta biaya sekian, bayar kosan ya, kosannya 1 juta di Jogja. Kelamaan ya, maaf namanya kerja di daerah ya, tidak karena anak saya biasa pengeluarannya besar, terjadi main terus, dia minta transfer mamanya terus, bahkan perhiasan yang dibelikan mamanya dijual. Itu sangat nauzubillah. Dan saya lihat postingan dia di medsos tidak sengaja, tidak pakai jilbab. Langsung saya tegur, udah pulang nggak begini ini. Akhirnya sekarang udah nggak berteman ya, udah nggak jadi teman medsos anak saya dengan saya, karena dia mungkin risih gitu kan, mungkin kecewa ketahuan gitu. Ya biarin, itu urusan anak saya lah, namanya ada privasinya ya, biarin. Nah kemudian ada temennya yang telepon, ada kerjaan bagus nih di Kerawang, sekian. Nah, ternyata kerjaannya nggak tahu, kontrak dulu selama 2 tahun. Nah, kontrak selama 2 tahun udah masuk lah, saya antar, udah cari nyari kosan ada nemu yang 1 juta. Ya kita kosin, kita kasih alat-alatnya, kita belikan, kita apakan, bahkan kita antarkan. Dia minta kendaraan apa, kita belikan. Mintanya apa, Vespa, oke, alhamdulillah ada rezeki, belikan Vespa yang harga 57 juta ya, Primavera. Kita antarkan pakai mobil, sampai kulkas, sampai TV, apapun ya. Di situ disangkanya anak bisa belajar mandiri dan dia merasa senang pertama. Kemudian berjalan sebulan, 2 bulan, 3 bulan, ya mulai error lagi. Namanya biasa, tinggal minta uang ya sama orang tua. Jadi begitu teman-teman.
Dan saya tanya, kerjamu itu apa sebenarnya sih? Nggak boleh tahu apa? Kepala cabang, Pak. Kepala cabang apaan? Leasing. Astagfirullahaladzim. Nah, papamu ini memerangi riba, nah. Belajar melepas sekecil apapun riba. Kenapa kamu kok malah jadi kepala cabang? Jadi kamu yang menyetujui semua orang-orang hutang riba, nah ya. Wah, itu gelisah kita berdebat hampir setiap hari, hampir kalau WA, saya udah dah, jadi saat berdoa, mamahnya juga berdoa, ya Allah, mudah-mudahan anak saya dapat kerjaan yang baik. Gitu. Akhirnya alhamdulillah ada yang menawarkan temennya lagi, Ci, ada nih, anak saya panggilannya Cici kan, Ci, ada nih, di mana di Astra, admin Astra membutuhkan, tapi kamu harus bayar admin untuk kontraknya nih, jaminan berapa? 10 juta. Nah, telepon mamanya, bapak saya kasih tahu dan udah bayar, kita pindah, jangan begitu, jangan. Nah, singkat cerita berlarut-larut itu, maaf, dari perjalanan dari sekolah, dari perjalanan sampai kerja, sampai belum pernah sepeser pun ngasih uang ke papahnya ini yang mulot. Bahkan hampir 2 hari 3 hari minta token, minta kuota, minta macam-macam bla bla bla. Ya, gaji dia 8 juta. Kemarin baru sebulan ya, sebulan ini karena kemarin di leasing ya. Leasing gajinya berapa, dosanya nauzubillah ya. Dan akhirnya kesini dia di Astra, udah tenang saya. Ya, itulah perjalanannya teman-teman. Jadi dibandingkan kita kerja di PT Best, kita bisnis di PT Best teman-teman. Ya, dengan pilihan paketnya banyak sesuai kemauan kita. Kalau kita ambil paket yang terkecil ya, yang paling kecil 2.600.000, kita dapat produk 14 box seharga 3,5 juta, dan potensi bonus hasil kita sampai 1,67 miliar. Ada paket yang kedua, paket basic juga yang berpotensi sampai 3,67 miliar dengan biaya Rp2.850.000. Beda dalam dapat produk dan dapat bonusnya. Nah, gitu. Jadi 2.850.000 itu sudah plus pendaftaran dan dapat produk 16 box harga Rp4 juta. Begitu teman-teman. Jadi potensinya 3,67 dan ada yang 3 usaha ya mendapatkan, tinggal dikalikan saja. Jadi kita bisnis di sini hanya mengeluarkan biaya sekali, tidak biaya lagi berangkat pagi pulang malam, pulang sore, pulang pagi lagi, nggak bisa gitu. Jadi di PT Best ini kita harus melakukan pembelanjaan, bukan hanya pendaftaran dan belanja itu hanya syarat ya, agar kita bisa berbisnis dengan PT Best dan diberikan dan dapat komisi-komisinya. Begitu teman-teman. Jadi kalau dibanding dengan kerjaan di luar sana ya belum apa-apa, udah daftar, bayar, ngelamar kerja ya, pakai ijazahnya bukan sembarangan. Seperti anak saya itu S1 ya. S1 itu harus mengeluarkan biaya bla 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 sekian ya. Gajinya belum jelas gitu kan ya. Kalau di PT Best maaf, oke, kita bayaran belum jelas, tapi kalau kita kerjakan kita bisa mempromosikan bayaran jelas. Kalau nggak jelas langsung tuntut gitu. Itu pasti beda di kerjaan sana. Ada gajiannya ditunda, Pak, gaji saya ditunda Pak seminggu. Astagfirullahaladzim, gajinya nggak seberapa ditunda pakai seminggu. Perusahaan apaan sih ya kan? Nggak ada tuntutan soal karyawan. Tapi di PT Best coba, kita udah bicara cash sehari setelah jam kerja dibayar, masuk ke rekening kita. Sampai nggak terjadi seperti itu, sudah perusahaan udah pasti tutup teman-teman. Padahal karyawan yang di luar sana, yang kerja di perusahaan, di PT, di CV, sering ditunda-tunda gajinya karena uang kan, ownernya belum tentu. Nah, alhamdulillah owner PT Best ya sudah asetnya banyak, aset uangnya juga sudah siap, jadi untuk membiayai gaji dan komisi-komisi mitra-mitranya itu sudah disiapkan, jangan khawatir. Saya sendiri sudah merasakan, saya bicara begitu ya, saya sudah merasakan dapat motor. Saya masih udah punya motor Pak,
Ya udah diklaim berupa uang. Alhamdulillah langsung cair, nggak sampai mingguan, nggak sampai bulan-bulanan. Ya, motor kedua komisi. Ya sekarang hari ini transaksi, saya bantu prosesnya, saya yang sponsornya, saya mentornya, atau saya mengenalkannya. Hari ini proses masuk ke saldo virtual, besok langsung masuk ke rekening tanpa permisi bayarannya. Ya, itu teman-teman. Jadi bisa kita bandingkan, dan kita mungkin teman-teman juga banyak kok yang sudah melakukan atau menjalankan kehidupan dengan bekerja bagaimana, harian bagaimana, dan dibayarnya bagaimana. Itu pasti begitu. Ya, itu sekedar sharing perbandingan ya. Dan bagi teman-teman yang merasa tidak cocok untuk berbisnis, mau melakukan aktivitas sebagai karyawan atau karyawan kerja seperti biasa, yang dagang cilok atau dagang bakso mau lanjutkan, yang dagang serabutan, dagang di pasar, ataupun yang karyawan pabrik, karyawan PT, atau kulit bangunan, ataupun kerja serabutan, ataupun yang pengangguran mau lanjutkan, silakan. Kita di sini cuma mengajak. Dan siapapun yang nonton video saya ini ya, ada keinginan ingin merubah nasib ya, ingin hijrah, hidup lebih baik lagi, ke perekonomiannya lebih baik lagi, dan melawan riba, ingin menghindari dari hal-hal cicilan riba, insya Allah Allah akan memberi pertolongannya. Dan nanti siapapun yang menonton video saya ini bisa hubungi ya di bio atau di profil akun saya ya, klik saja, nanti akan saya kasih ilmunya, saya ajarin sampai tuntas, sampai teman-teman semua bisa mudah menjalankan bisnis PTP Syariah Corporation. Jadi insya Allah ya, bukan saya merayu atau mengiming-iming, itu hak Anda, karena ini hanyalah sebagai kewajiban saya sebagai mitra PTPS. Jadi kewajibannya apa? Kewajibannya saya mempromosikan, mengajak semua umat agar bisa terbebas dari riba dengan menjadi mitra PTPS. Barang-barang bersama saya kita kerjakan bersama-sama, insya Allah akan selesai semua utang-utangnya dan bisa mewujudkan impiannya. Begitu teman-teman, itu kewajiban saya, selalu tidak bosan-bosan mempromosikan, bercerita apa yang saya lakukan dan apa yang saya rasakan, dan perbandingan sharing dengan kehidupan saya. Dan masih banyak kehidupan saya dari sebelumnya, lebih buruk lagi, lebih bagus, tapi kurang baik, itu banyak. Kalau saya ceritakan tidak selesai-selesai. Nanti kalau pengen bercerita panjang lebar bisa main ke gubuk saya. Begitu ya. 24 jam untuk sahabat-sahabat Sinergi PTPS Corporation ya. Saya Mustaqim, admin pendaftaran dan informasi bisnis syariah PTPS online. Alamat Desa Waru, RT 101, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Indonesia, Jawa Barat. 16630 kode posnya. Oke? Salam sinergi, berkah, no riba. Go Baitullah. Salam. Dadah.